Jangan sembarang percaya sama usianya PT ya. Halo teman-teman, kembali lagi ke Brand Advice Chat. Jadi pada video kali ini kita akan membahas seputar badan usaha. Nah, teman-teman ini mungkin bingung, loh kok tiba-tiba kita bicara tentang badan usaha? Nah, ini karena kita ini baru saja mendapatkan transaksi yang dimana perusahaannya ini dalam kasus ini ya, mungkin agak berbohong tentang kredibilitasnya. Mengapa begitu? Karena perusahaan ini ngeklaim kalau umurnya ini menjadi penentu kredibilitasnya, bahwa dia ini bisa dipercaya dan transaksinya tuh seharusnya bisa dijalankan. Tetapi seharusnya umur ini bukan menjadi penentu kredibilitas sebuah perusahaan. Mengapa begitu ya? Oke, kita bicara dulu dengan Pak Michael. Jadi betul, jangan sembarang percaya sama usianya PT ya. Jadi ketika kita mau mengadakan deal atau transaksi atau menandatangani kontrak dengan suatu PT, ya, baik itu kita misalkan mau membeli barang, mau menggunakan jasa dari PT itu, mau bekerja sama, ya. Biasanya mereka apalagi dari pihak yang mengoffer ke kita, pasti mereka akan memperkenalkan perusahaannya, memperkenalkan PT-nya dengan company profile-nya. Dan biasanya di situ di awal mereka menulis bahwa kita sudah berdiri sejak misalkan 1990 berapa atau 2000 berapa gitu ya. Intinya mereka ngomong, oh PT kita ini sudah lebih dari 1 dekade usianya, kita ini kredibel, kita sudah dikenal masyarakat. Hati-hati ya. Kenapa? Karena nggak selalu usianya itu benar. Kok bisa begitu? Ini prakteknya. Kita kalau transaksi dengan suatu PT, kita harus cek dulu, kita harus melakukan dalam tanda kutip due diligence secara singkat ya. Bagaimana latar belakangnya. Apalagi kalau PT yang sangat menonjolkan usia dari PT tersebut. Oh, kita ini PT-nya sudah lama kok ya. Itu justru malah kita harus semakin curiga dengan PT tersebut. Kalau begitu ya Pak Michael, apakah Pak Michael ini bisa menjelaskan mekanismenya atau caranya perusahaan-perusahaan itu memang bisa mengelabui kita? Karena mungkin kan memang orang-orang umum atau mungkin orang yang masih belum berpengalaman dalam aspek bisnis kayak seperti ini tuh bisa menjadi target yang empuk. Gimana ya Pak Michael? Jadi biasanya caranya seperti ini. Memang ada perusahaan yang didirikan sejak tahun 90 misalkan, atau 2005, atau bahkan 2010 gitu ya. Kan intinya perusahaan yang usianya kelihatan sudah agak lama gitu kan. Nah, kita sekarang misalkan mau terjun di dunia bisnis, terus cari PT, kalau kita dirikan sekarang kan PT kita ini didirikannya di tahun 2022, ya kan? Jadi kita istilahnya beli PT-nya orang, bagaimana caranya pemegang sahamnya itu diganti semua ke kita. Jadi mereka ada PT yang sudah jalan ya, istilahnya mungkin kita itu bisa ngomong mereka itu punya rumah, mereka kita usir semua, kita masuk. Kelihatannya rumahnya ini rumah tua kan ya, rumah lama, tapi sekarang penghuninya baru semua. Nah, yang kita lihat tuh bukan PT-nya, tapi kita harus lihat dalamnya juga. Walaupun rumahnya ini rumah lama, belum tentu juga orang-orangnya di dalam ini orang-orang tua, bisa aja orang yang masih baru kemarin lahir kan gitu ya. Jadi ya seperti umumnya memang sebuah perusahaan atau orang ini memang harus berhati-hati ya Pak Michael kalau sebelum masuk sebuah deal atau transaksi ini. Kalau misalnya begitu Pak Michael, bagaimana caranya kita ini bisa mendapatkan data PT ini ya, supaya kita ini bisa tahu dan mengecek kalau misalnya mereka ini memang bukan hanya mengklaim sebagai kredibel, tapi ada data yang support klaimnya itu Pak Michael. Caranya ya kita harus minta datanya, kita harus minta aktanya dari klien kita secara lengkap ya, kita telusuri semua. Jadi misalkan kita punya PT, lawan bisnis kita atau calon lawan bisnis kita ini PT-nya kelihatannya berdiri dari 1995 gitu ya. Nah, tapi ternyata orang-orang yang kita tahu sekarang si A, si B, si C itu baru masuk semuanya di tahun 2021 misalkan. Nah, jadi per tahun 2021 misalnya kita punya si X, si Y, si Z itu ganti semua dengan orang yang baru, bidang usahanya diganti juga, itu biasanya kita bisa curiga ya. Kita bisa curiga bahwa oh ini kelihatannya dia cuma beli PT-nya, jadi bukan beneran usianya seperti yang dia sampaikan gitu. Nah, kalau misalkan dia nggak mau kasih datanya ke kita, dia nggak mau kasih aktanya ke kita bisa cek dari webnya pemerintah, dari webnya AHU, nanti mungkin kita bisa kasih linknya ya. Di situ kita bisa download historisnya seperti apa, timelinenya seperti apa, aktivitas PT itu sejak berdiri sampai detik ini seperti apa, itu bisa kita dapatkan. Jadi ingat, kita harus mengecek dulu, walaupun kita merasa kenal dengan calon lawan bisnis kita, jangan sampai tidak melakukan pengecekan. Jadi intinya ya Pak Michael, selalu cek biar tidak tertipu PT ecek-ecek. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman pada video Brand Advice Chat kita kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa permennya, pertanyaan, dan komentar. See you next time. Bye-bye.